Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengenal Yesus secara Pribadi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang sahabat dari NTT berkata kepada temannya di Yogyakarta, "Hidup di kota besar itu menyenangkan ya. Semuanya serba tersedia. Tapi kalau tidak ada uang, hidup di kota itu terasa susah. Mau minum saja harus bayar. Di desaku kami mendapatkan air minum secara cuma-cuma, sebab kami langsung datang ke sumbernya, yaitu mata air yang mengalir sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau." Pria yang hidup berkecukupan, yaitu temannya itu, berkata, "Tentu airnya jernih dan segar ya Pak." Percakapan mereka tampak serius, hanya membahas masalah air. Kita semua tahu ada begitu banyak air mineral yang diperdagangkan. Air itu dibutuhkan semua orang untuk mandi, cuci, memasak, dan terutama untuk minum. Tuhan Yesus yang diwartakan hari ini merasa kehausan ketika melintas di daerah Samaria, dan dia berhenti di sumur Yakub. Ketika seorang wanita Samaria melintas hendak menimba air, Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Saudara-saudari terkasih, berawal dari permintaan Yesus untuk melepaskan rasa hausnya, percakapan tentang air hidup dengan wanita Samaria dimulai. Yesus dianggap tidak patut minta pertolongan wanita Samaria, sebab dia dianggap sebagai bagian masyarakat Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria. Penolakan itu dijawab oleh Tuhan Yesus dengan karunia. Seandainya wanita itu bisa mengenali Yesus, tapi dia malah bertanya, "Apakah engkau lebih besar dari Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ujung dari percakapan itu adalah pernyataan iman wanita Samaria akan datangnya Mesias. Katanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Tuhan Yesus membenarkan ucapnya. Sabdanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara-saudari terkasih, singkat cerita, wanita Samaria itu meninggalkan Yesus di sumur. Ia kembali ke kota Samaria dan menceritakan perjumpaannya dengan Mesias.
banyak orang Samaria berdatangan dan mereka bertemu dengan Yesus juga. Lalu mereka berkata kepada wanita Samaria itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai air hidup yang akan memancar bagai mata air dalam hati orang itu membuat seseorang menginginkannya, bahkan membuat dia mengajak orang lain juga mengalami apa yang telah dia alami sendiri. Karunia air hidup yang ditawarkan oleh Yesus kepada wanita Samaria itu bukan hanya sampai di situ, tetapi dia boleh bertemu dengan Sang Mesias yang dijanjikan. Pengalaman berjumpa dengan Yesus menggerakkan hatinya untuk mau berbagi dengan sesama saudaranya orang Samaria yang selama ini dikucilkan dari pergaulan oleh bangsa Yahudi. Dan mereka itu setelah mengalami Yesus secara langsung, mereka bertambah-tambah mengenal Yesus bukan saja sebagai air hidup dan Mesias, melainkan juga sebagai juru selamat dunia. Saudara-saudari terkasih, pengalaman wanita Samaria yang berkutat dengan keterbatasan pengetahuannya dan berkomunikasi dengan Sang Sabda memberikan baginya pengalaman personal dan sangat intens serta nyata bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat dunia. Terkadang saya dalam karya pelayanan di lingkungan gereja, dalam pendalaman Alkitab misalnya, ada orang yang mengeluh tidak paham akan kitab suci, sukar memahami, lalu mereka berhenti untuk membaca kitab suci. Mereka lebih suka mendengarkan bacaan dan khotbah di gereja pada hari Minggu, mendengarkan audio seperti yang sedang Anda dengarkan saat ini, menonton video dan berbagai sarana kemudahan yang ada di internet. Apakah itu salah? Sama sekali tidak. Ini yang terjadi. Kita hanya mendengarkan atau melihat apa yang diwartakan dan biasanya cepat melupakannya pula. Tetapi pengalaman pribadi, sentuhan personal yang dialami wanita Samaria itu telah membawa dia berjumpa langsung dengan Yesus. Percakapan wanita Samaria dan Yesus itu bagaikan sebuah jawaban doa seseorang yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan setelah mendengarkan firman-Mu? Kita diingatkan oleh gereja untuk tidak meninggalkan kebiasaan baik untuk membuka Alkitab, membacanya, serta merenungkannya secara pribadi dan membiarkan Yesus membentuk hidup kita seturut kehendaknya juga. Apakah aku sudah meluangkan waktu berjumpa dengan Yesus melalui kitab suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk meluangkan waktu membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berjumpa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.